Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tembako untuk mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Anda telah memilih jurusan yang tepat karena Anda telah memiliki ekspektasi saudara untuk memenuhi cita-cita sebagai agen perubahan dan sekaligus agen pembangunan menuju Indonesia maju, khususnya di dalam bidang infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam. Selama 4 tahun ke depan, Anda akan menjadi mahasiswa di jurusan Teknik Sipil yang akan dibina oleh 29 orang dosen yang berkualifikasi S3, 59 orang dosen yang berkualifikasi S2, dan 2 orang dosen yang berkualifikasi guru besar. Insya Allah Anda akan menjadi sarjana teknik sipil 4 tahun ke depan yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu yang terdiri dari bidang struktur, bidang teknik pengairan, bidang manajemen konstruksi, bidang transportasi, dan teknik geologi serta teknik lingkungan. Oleh karena itu, kami berterima kasih Anda telah memilih jurusan teknik sipil sebagai lembaga untuk menimba ilmu, dan demikian kami ucapkan terima kasih. Alat mesin kuat tekan beton. Jadi fungsinya untuk mengetahui mutu beton. Jadi sampelnya beton dengan dimensi bentuk kubus sisi 15 cm, contoh seperti ini. Kemudian ada juga sampel beton bentuk silinder dengan dimensi diameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Dengan ukuran sisi 15 cm diletakkan pada alat seperti ini, masukkan aja ya. Jadi luas bidang sampelnya harus kena bidang tekan ya. Kita lihat luas bidang tekan. Alat sudah pasti harus dihubungkan dengan listrik. Kemudian untuk kuat lentur beton. Jadi ini nama mesinnya untuk uji kuat lentur beton. Jadi bentuk benda ujinya balok beton dengan dimensi tertentu, karena untuk dimensi bisa dengan penampang baloknya 10 kali 10 atau penampang balok 15 kali 15 cm. Alatnya mesin Los Angeles Abrasion Machine. Fungsinya untuk mengetahui ketahanan agregat terhadap keausan. Jadi benda ujinya agregat kasar. Untuk benda uji ada tabel, namanya tabel nomor 1. Itu benda ujinya ada beberapa gradasi, dipilih gradasinya. Jadi sampel dimasukkan ke dalam alat ini, mesin, karena di dalamnya terdiri dari beberapa bola-bola baja. Kemudian diputar sampai 500 kali, dan ada juga sampai 1000 kali putaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah percobaan gaya hidrostatik. Jadi dalam percobaan ini tujuannya ingin mengetahui berapa gaya hidrostatik setiap kenaikan bebannya. Prosedurnya adalah
sebelum kita melakukan prosedurnya, kita harus mengkalibrasi alatnya. Yang ini alatnya harus dikalibrasi, menggerakkan bandulnya nih. Nah, silakan digerakkan sampai alatnya stabil. Setelah alatnya stabil, silakan naikkan bebannya sebesar 50 gram. Oke, setelah beban sudah naik, silakan masukkan air perlahan-lahan ke dalam wadahnya. Jadi fungsinya air ini untuk mengangkat kira-kira berapa jumlah air yang di dalam wadah untuk mengangkat beban 50 gram ini. Jadi dari situ kita bisa mengetahui ternyata dengan berat 50 gram jumlah air kita dapat mengetahui untuk mengangkat benda ujinya ini. Itu namanya gaya hidrostatik. Adalah percobaan PIR. Jadi prosedurnya silakan ditaruh ke dalam medianya atau fluidnya, lalu kita tekan. PIR ini memiliki sudut 60 derajat, berarti peralihan antara tajam dan tumpul. Kira-kira dengan adanya PIR 60 derajat ini, kita ingin mengetahui berapa tinggi permukaan air di hulu dan berapa tinggi permukaan yang sesudah PIR-nya atau yang dihilir. Oke, jadi tinggal diukur berdasarkan debit-debit tertentu. Contoh debit 1, kira-kira berapa tingginya di hulu dan berapa tinggi yang dihilir pada masing-masing setiap sudut-sudut tertentu pada PIR-nya. Kita hanya ingin mengetahui apa pengaruh dari setiap sudut PIR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari alat pengujian marsal. Jadi di samping saya ini ada alat untuk menguji marsal, yang mana gunanya untuk menguji kekuatan dari benda uji briket aspal. Yang akan diketahui adalah kekuatannya dan kelelehan aspal atau perubahan bentuk aspal atau briket. Di sini ada contoh benda uji marsal, yaitu briket yang nantinya akan diletakkan pada segmen atas dan segmen bawah dari uji ini. Ini akan diletakkan di atas uji marsal. Ya. Ini nanti akan ditekan. Terjadi pembacaan pada layar ini, yaitu stabilitas dan flow. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengujian viskositas aspal, yang mana pengujian viskositas aspal ini adalah untuk menunjukkan kekentalan dari sampel aspal. Sampel aspal itu akan diuji untuk mengalir melalui lubang tertentu, itu memenuhi labu atau cawan dengan kapasitas isi cawan itu adalah 60 ml. Pada saat dia mengalir itu nanti akan diukur waktunya, berapa waktu alir dari sampel aspal memenuhi labu atau cawan berkapasitas 60 ml. Di aspal dipanaskan, aspal keras atau aspal cair dipanaskan. Aspal keras ya, untuk aspal keras dipanaskan. Dari hasil pembacaan viskositas tadi terdapat pembacaan 2 sampel. Karena kita lakukan 2 sampel atau duplo. Pembacaan pertama yaitu dengan kecepatan waktu alirnya adalah 20,68 detik, dan pembacaan sampel yang kedua adalah 21,91 detik, yang mana suhu yang diuji adalah suhunya adalah 200 derajat. Berarti aspal ini waktu alirnya sangat cepat karena suhu pengujian adalah 200. Jadi semakin tinggi
suhu pengujian dia akan semakin cepat waktu alirnya. Semakin rendah suhu pengujian berarti waktu alirnya adalah semakin lambat. Oke, demikian demonstrasi pengujian viskositas aspal. Ini pengujian triaksial. Ini cetakannya. Jadi ini khusus untuk tanah lempung jenuh ya. Kalau tanah berpasir nggak bisa, ini harus tanah lempung jenuh. Lempung pun tidak sembarang lempung, harus lempung yang kandungan lananya besar. Kalau ya masih ada pasirnya nggak bisa ya. Nama pengujiannya geser langsung. Geser langsung ini biasa dipakai untuk menghitung stabilitas lereng. Jadi untuk mendapatkan nilai kohesi sama sudut geser, tapi secara vertikal. Kalau yang tadi sana tuh secara horizontal. Ini namanya geser langsung atau direct set. Terus ini yang elektrik ya, hampir sama dengan alat ini tadi triaksial, tapi kalau triaksial kan kita jenuhkan, kalau ini tanpa penjenuhan. Terus ini kita pakai bebannya ada 3 macam, 3, 6, sama 9 kilo. Ini bebannya ya, ini bebannya. Terus kecepatan ini sudah diatur menurut ini alat di sini. Ini ada note 1, 2, 3. Terus ini juga, ini pakainya sama dengan sana, dia pakainya ini arloji dia, bukan pakai waktu atau timer. Ini. Terus ini setelah beban 3 kilo dibaca, kita ganti sampel berikutnya dengan beban yang 6 kilo. Terus habis itu setelah dibaca, habis itu diganti lagi untuk pembacaan yang 9 kilo. Jadi satu pengujian ini ada 3 sampel yang dipakai. Ya, jadi ini adalah ujian dasar saringan. Uji ini digunakan untuk menentukan gradasi dari suatu tanah. Ya, urutan saringan yang dipakai disesuaikan dengan tanah yang akan masuk. Ketika dia punya butiran agak besar, maka dia dipakai saringan yang besar juga. Dia punya lolos saringan. Oke, saudara-saudara, kita sekarang berada di laboratorium pengukuran, yaitu laboratorium ukur tanah yang ada di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sudilako. Ruang ini diperuntukkan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang ada khususnya ke dalam jurusan Teknik Sipil. Karena walaupun bagaimana, sipil itu adalah jurusan yang bergerak di bidang fisik yang akan bekerja di bidang infrastruktur. Makanya itu hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan teknik sipil harus dilakukan pengukuran. Ini sesuai dengan skala yang ada. Jadi kita perhatikan yang ada bahwa setiap stek-stek ini dari ujung bawah adalah 0, kemudian 01, 02, 03, 4 sesuai dengan skala yang ada ini sampai pada titik satu ini bahwa menunjukkan bahwa ketinggiannya adalah 1 meter. Ketinggian 1 meter, kemudian seterusnya ke bawah bisa sampai 2 meter. Masuk ke dalam penggunaan water pass ini. Ini ada beberapa sekrup yang kita harus ketahui. Ada lensa yang kita harus ketahui. Kemudian ada penggerak yang harus kita ketahui. Di sini yang biasa kita lihat langsung dengan mata kita, di sini ada 2 lensa, lensa okuler, kemudian ada lensa diafragma, lensa okuler dan lensa diafragma. Apa fungsinya? Yang pertama, itu sesuai dengan ukuran mata kita. Jadi kalau seumpama orang tua, okulernya disesuaikan dengan matanya. Kemudian anak muda tentunya akan menyesuaikan dengan matanya juga. Kemudian lensa okuler itu
melirik sesuai dengan sasaran. Jadi biasanya kalau kabur bisa diperjelas dengan menggunakan lensa okuler. Nah, sekarang ada penggerak halus. Nah, ini penggerakan kalau kita putar ini, kalau seumpama arah bidikan kita tidak kena sasaran, secara perlahan-lahan tidak bisa mutar ini. Kita putar sehingga dia mengarah kepada sasaran. Nah, sekarang kita menggunakan alat jerelut. Kalau tadi kita menggunakan alat waterpass, tentu ada bedanya. Yang pada prinsipnya, kalau tedolit itu bisa berfungsi untuk mengukur sudut horizontal dan bisa juga mengukur sudut horizontal dan vertikal. Tetapi kalau waterpass itu hanya untuk mengukur secara vertikal. Kalau kita mau mengukur secara sudut vertikal tidak bisa, sudut horizontal juga tidak bisa. Jadi pada prinsipnya kelemahan daripada waterpass itu tidak bisa mengukur sudut. Sementara teodolit bisa digunakan untuk mengukur sudut, apakah sudut vertikal atau sudut horizontal. Untuk penyiapan video ini